Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Good morning everybody. How are you? I hope all of you are fine and we are going to have some discuss today. Ketemu lagi setelah sekian lama ya Ibu nggak kasih video pembelajaran. Ibu masih punya utang 2 materi kepada kalian. Satu hari ini mau Ibu jelaskan, yang kedua mungkin besok Ibu akan share lagi untuk persiapan pas kalian. Selamat pagi, good morning English class of SMKN 1 Pulau Ampel. Nah, smile ya, karena dari emoticon yang Ibu hadirkan ini berharap feeling kalian hari ini seperti ini. Just keep smiling. Wah, Ibu promo nih keluarga Ibu. Apa sih hari ini akan kita diskusikan? Yang akan kita bahas bareng? Today we are going to discuss about news item text. What is news item text? Apa sih news item text itu? Take a look. Nah, ini dia news berita. News item text adalah berita. Definition of news item text is, apa sih pengertian dari news item text? News item is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day. News item itu adalah teks yang menginformasikan kepada reader about newsworthy, tentang kejadian yang penting harian. Jadi kalau kejadian yang tidak penting, yaitu bukan news item text. Newsworthy, which means, nah arti newsworthy ini, worthy to be praised, layak untuk dipresentasikan. So not all events can be reported. Jadi tidak semua kejadian itu bisa dilaporkan. Only important events are newsworthy. Hanya kejadian yang penting yang layak diinformasikan. If the event is not important, then it is not worthy. Jadi kalau eventnya, kejadiannya itu tidak penting, yang nggak layak untuk direpotkan, untuk dilaporkan, dan untuk diketahui oleh khalayak ramai. Contohnya apa? Ibu bisulan, penting nggak? Nggak penting. Nah itu nggak masuk news item text, nggak patut diberitakan. Itu yang namanya news item text. Purpose of news item text. Apa sih tujuan dari news item text? Lihat sini. The purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Seperti yang saya Ibu jelaskan tadi ya, tujuannya news item text ini untuk menginformasikan kepada para reader, kepada para pembaca, kejadian yang penting di harian. Mau hari ini, ya pasti kalau berita hari ini ya. Generic structure, setiap teks dalam bahasa Inggris pasti punya strukturnya. Naratif, argumentatif, nah demikian pula dengan news item text. Pasti punya generic structure-nya. Apa saja sih generic structure-nya, Bu? Pertama ada main event atau newsworthy event. Artinya apa tuh, Bu? Section that tells a summary of an important event that occurred. Bagian dari teks yang berisi dari summary. Apa summary itu? Conclusion. Apa conclusion itu? Kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh teks itu adanya di main event, topik utama, newsworthy event. Sampai di situ bisa dipahami? Kita lanjut. Sekarang bagian yang kedua, ada background event atau elaboration. Apa sih background event itu? Background event adalah bagian dari teks yang tells in detail the background of the incident, who is involved, where and how the event occurred. Background event ini yang bagian teks yang menceritakan dari detail dari kejadian tersebut.
kapan insiden itu terjadi, siapa yang terlibat dalam insiden itu, di mana insidennya terjadi, atau kapan juga insidennya itu terjadi. Selanjutnya, source. Apa source itu? News source may be research statement. A news source mungkin bisa juga adalah sumber statement. Pernyataan ya, pernyataan dari witness, saksi, witness comment, komentar saksi, keterangan para saksi, an opinion of expert, penjelasan daripada expert, para ahli, or a statement from related party of an event, atau pernyataan dari pihak-pihak yang terkait dalam event itu. Contohnya, nih, jurnalis SMKN 1 Cikande memberitakan tentang kegiatan pemilihan OSIS. Oh, kok Cikande? Iya, maaf, Pulau Ampel ya. SMKN 1 Pulau Ampel. Nah, kegiatan Pilketos SMKN 1 Pulau Ampel. Apa yang jadi source? Yang jadi source itu bisa jadi pernyataan dari pembina OSISnya, pernyataan dari calon ketua OSISnya, itu masuk ke dalam source. Lanjut. Language feature of news item i-text. Language fiturnya apa saja? 1. Focusing on circumstance. Fokus kepada kejadian dari event tersebut, tidak melebar kemana-mana. Contoh tadi, sedang menjelaskan tentang, memberitakan tentang Pilketos SMKN 1 Pulau Ampel. Tiba-tiba nyebrang dengan kegiatan maulid. Itu tidak fokus. Tapi kalau news item text itu focusing on circumstance, ya fokus saja. Kalau kita lagi meliput kegiatan Pilketos, yaitu isinya tentang kegiatan Pilketos saja. Yang kedua apa? Using material process. Ada tadi using material process. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, itu using material process. Nah, Ibu kasih contoh ini. Earthquake aftershocks hits Nepal and India magnitude 6.7. Gempa susulan menerjang Nepal dan India. A strong earthquake aftershock struck India and Nepal on Sunday, shaking building in New Delhi and triggering avalanches in the Himalayas. Bla 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 sampai akhir ya. Silakan dibaca. Kalian teliti mana main eventnya, mana paragraf yang bagian dari background event, dan mana yang source. Kita lihat. What is the source of the text? Apa source dari teks ini? Ada yang tahu? Lihat sini. Nah, source-nya ada 3. Source-nya ada 3. Sekarang yang kedua. Aktor Didi Petet dies age 58. Aktor kawakan Didi Petet meninggal pada usia 58. Veteran aktor Didi Widiatmoko, popularly known as Didi Petet, died at the age of 58 at his residence in Sasak Tinggi, Ciputat, Sop, Tangerang. Nah, lihat di sini. Did you find any who and where of the text? Apakah kalian menemukan who, siapa, di mana? Nah, ini who dan di mana ini adalah bagian dari background. Yes, who of the text is Didi Petet and where of the text is Sasak Tinggi, Ciputat, Sot, Tangerang. What is the topic of the text? Apa sih topik dari teksnya? Aktor Didi Petet dies age 58. Lanjut contoh yang ketiga. One dead as tornadoes Las Illinois, US. 1 korban dari tornado. Nah, main eventnya mana? Ini dia. Summary-nya, conclusion-nya, kesimpulannya. Kesimpulan dari teks ini adalah tornado touchdown near
Roselle's Illinois Thursday evening, leaving one dead and causing substantial damage. Ini adalah main eventnya, kesimpulan dari berita ini. Background eventnya apa? Backgroundnya, the fatality took place in Fairdale, Illinois. Patty Thompson, Public Information Officer for the Illinois Emergency Management Agency, confirmed for USA Today early Friday. Nah ini ya, yang bagian ini, kedua, paragraf kedua. Sekarang source-nya apa? Mana ada nggak pernyataan para saksi atau para ahli? Ada, the fire agency. Di mana di sini? Lihat. The fire agency. Ada di paragraf. Nah, ini dia. All structure in town are damaged. The Rockford Fire Department said. Itu kan? Ini. Terus yang kedua, the Illinois Emergency Management Agency. Ini yang menceritakannya. Pernyataan para ahli. Berarti itu masuk ke source. Sampai di situ bisa dipahami? Nah ini, slide ini adalah contoh, salah satu contoh gambar berita news item text. Dari gambar ini kalian bisa bikin main eventnya apa, kesimpulan dari gambar ini, kejadiannya seperti apa, backgroundnya, siapa yang terlibat dalam kejadian ini, di mana kejadian ini berlangsung, dan kapan kejadian ini berlangsung. Tapi itu bukan PR ya, bukan tugas. Hanya untuk kalian sendiri saja mereka. Oh, contohnya kejadian yang merenggut nyawa Paul Walker. Itu kan? Itu main eventnya. Terus backgroundnya, Paul Walker mengalami kecelakaan di mana bla 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 bla. Terus source-nya apa? Nah, ini pernyataan para ini nih. Fire engine itu bisa jadi pernyataan search oleh kalian. Thank you. Selesai sudah materi kita hari ini. Silakan have a nice watching. Selama menonton video ini, pahami, pelajari. If you find any text, any part of this session you have understood yet, you may ask me. Kalau ada yang kalian masih bingung, yang belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan ke ibu. Kita bisa lanjut di grup chat WA grup. Interaksi kita di situ. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and stay healthy.